Trailer Throne Official episode 32 telah diperbarui. Long Hao Chen pingsan karena melihat Chair membuatnya lega, dan dia tidak dapat bertahan karena kondisinya semakin memburuk. Sebelum dia pingsan, Long Hao Chen mendengar kata-kata pengampunan Chair. Ia bahkan tetap tersenyum manis saat sedang bermimpi. Chair sangat tersentuh karena Long Hao Chen bersikeras menunggunya di tengah angin malam yang dingin terlepas dari kondisinya. Wajahnya yang dingin menunjukkan kelembutan yang langka. Dia dengan hati-hati membantu Long Hao Chen kembali ke asrama. Dan diam-diam mentransfer kekuatan spiritual untuk menyembuhkan lukanya. Long Hao Chen, yang sangat lemah, tidur nyenyak dengan nutrisi dari kekuatan spiritual Chair. Dia memimpikan ayahnya, Long Xingyu. Long Xingyu tetap tegas seperti yang dia ingat. Dan wajahnya yang agung tidak memiliki senyuman. Dia mengayunkan pedangnya untuk menguji pertumbuhan Long Hao Chen. Dalam pertempuran dengan Yang Wenzhou, Long Hao Chen membuat terobosan dalam situasi putus asa dan dipromosikan menjadi ksatria tingkat kelima. Untuk anak laki-laki berusia 14 tahun. Dia membuat kemajuan lebih cepat dari seorang jenius. Tapi Long Xingyu masih belum merespon kemajuannya. Dia memberitahu Long Hao Chen dengan suara yang dalam bahwa dia tidak boleh sombong dan ksatria tingkat kelima hanyalah awal dari seorang ahli. Hanya ketika dia mencapai ksatria tingkat ke-9 dia bisa menjadi tandingan para dewa dan Raja Iblis. Long Hao Chen mendengarkan dengan sungguh-sungguh ayahnya. Alasan mengapa dia memilih menjadi ksatria kultivasi ganda adalah karena dia ingin melindungi orang tua, teman, dan kairnya dan menjadi lebih kuat. Ini adalah tanggung jawabnya. Keesokan paginya, Long Hao Chen tiba-tiba terbangun dengan kaget. Dan sedikit kekecewaan muncul di wajahnya. Ternyata dia bertemu ayahnya dalam mimpinya. Dia merindukan ayahnya dan sangat ingin bertemu dengannya. Namun Long Hao Chen segera menjadi tenang. Prioritasnya sekarang adalah meraih hasil bagus dalam kompetisi dan menjadi anggota tim pemburu iblis. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Setelah menjernihkan pikirannya, dia merasakan kondisi fisiknya. Dalam sedetik, Long Hao Chen membuka matanya lebar-lebar. Hanya untuk menemukan bahwa setelah tidur malam, luka lamanya telah sembuh dan dia tidak merasa lelah lagi. Apa yang Long Hao Chen tidak tahu adalah alasan mengapa dia pulih begitu cepat adalah karena Chair memberinya kekuatan spiritual untuk menyehatkan tubuhnya. Saat Li Xin datang ke asrama untuk menemukannya, Long Hao Chen menyadari bahwa hari ini adalah hari pengundian terakhir. Dia bergegas ke lokasi dengan Li Xin. Alun-alun yang megah ini telah dipenuhi oleh semua jenis kontestan. Mereka yang bisa memasuki lingkaran terakhir adalah para elit dari 6 kuil suci. Keinginan bertarung Long Hao Chen dibangkitkan. Dia tidak sabar untuk bertarung dengan talenta dari profesi lain. Pada saat ini, seorang pria berambut hijau yang akrab tiba-tiba datang ke Long Hao Chen dan menyapanya dengan hangat. Itu tidak lain adalah Lin Xin, pria muluk itu. Begitu Lin Xin bertemu dengannya, dia mendekati Long Hao Chen dan menyuruhnya untuk memilihnya sebagai anggota tim jika Long Hao Chen memasuki 3 final pertama. Long Hao Chen sendiri tidak tersinggung. Tapi Li Xin menunjukkan pandangan menjijikan pada tindakan Lin Xin. Dia mengira pria berambut hijau itu akan menggunakan pil sebagai umpan untuk mendapatkan sesuatu dari kakaknya. Li Xin Xiu mengerutkan kening. Tangannya akimbo. Dan menghina Lin Xin sampai dia merasa malu. Saat mereka bertengkar, Long Hao Chen melihat sosok yang dikenalnya. Yang Wenzhou. Dia memiliki kesan yang baik tentang Yang Wenzhou, meskipun faktanya Yang Wenzhou mengalahkannya. Long Hao Chen hendak maju untuk menyambutnya ketika dia menemukan Yang Wenzhou memberinya tatapan dingin dengan permusuhan yang kuat di matanya yang tajam. Long Hao Chen bertanya-tanya mengapa Yang Wenzhou begitu memusuhi dia. Selain itu, putra kesayangan kuil ksatria tampaknya tidak dalam keadaan normal hari ini. Dia tampak sangat lemah, tanpa warna di pipinya. Sementara, Long Hao Chen sedang merenung. Dia mendengar suara jelas dari batang bambu yang mengetuk tanah. Suara yang terukir dalam pikiran, membuat tubuhnya bergetar hebat. Tanpa sadar, dia menoleh ke arah suara itu. Chair, ini Chair. Long Hao Chen berlari sampai ke Chair. Chair, ini dia, bisiknya sambil memegang tangan Chair dengan lembut. Kehangatan dari telapak tangannya membuat Chair merasakan arus listrik mengalir di sekujur tubuhnya. Dia merasa menggigil. Dia terkejut Long Hao Chen tiba-tiba memegang tangannya di depan umum. Ada sedikit rona merah di pipinya karena dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Melihat penampilan pemalu Chair, Long Hao Chen tiba-tiba tersadar. Dia dengan cepat menarik telapak tangannya dan menggaruk kepalanya karena malu. Dia sangat senang melihat Chair sehingga dia kehilangan ketenangannya. Saat ini, Long Hao Chen dan Chair menjadi pusat perhatian. Para kontestan di Assassin's Temple adalah yang paling mengejutkan di tempat kejadian. Mereka semua mencondongkan tubuh ke depan dan melongo. Mereka tidak pernah menyangka orang suci kuil assassin yang dingin dan kejam itu begitu pemalu. Ketika Yang Wenzhou melihat gadis dengan rok ungu, dia merasakan sakit yang tumpul di lukanya. Chair telah menciptakan bayangan psikologis yang sangat besar untuknya. Kemuliaan seorang ksatria dan kepercayaan diri seorang ahli lah yang membuat Yang Wenzhou terdorong untuk bertarung dengan Chair di arena tantangan lagi. Ketika Yang Wenzhou melihat Long Hao Chen di samping Chair, matanya menjadi lebih dingin. Yang Wenzhou adalah pelakunya yang membuatnya menjadi target pembunuh yang tidak bisa dijelaskan. Ying Suifeng,
wakil kepala kuil assassin di mimbar kesal melihat Long Hao Chen dan Cair yang mesra. Orang suci reinkarnasi jarang terlihat di kuil assassin. Hanya untuk dibawa pergi oleh seseorang di kuil Ksatria. Dengan keras, Ying Suifeng mengepalkan tinjunya dan meremas botol porselen itu menjadi bubuk. Keraguan melanda Long Hao Chen setelah kegembiraan singkat. Penampilan Cair menunjukkan bahwa dia ada di sini untuk pengundian terakhir. Apakah dia juga seorang profesional? Long Hao Chen menatap Cair dengan bingung. Suasana hatinya yang terkejut bercampur dengan kekhawatiran. Cair telah kehilangan pandangannya. Bagaimana dia bisa bertarung? Hati Long Hao Chen sakit untuknya memikirkan hal ini. Dia diam-diam memutuskan untuk menjadi lebih kuat untuk melindungi gadis lemah di depannya.